mungkin pertanyaan saya kurang sopan. Saya masih single dan susah menahan nafsu saya. Saya takut zina, jadi kadang saya mengatasinya dengan mengeluarkan mani saya dengan sendiri atau onani. Bagaimana hukumnya? Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina, maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan tentunya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di tempat kasur yang empuk kemudian bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Dia dapatnya zina, selesaikan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di kasur yang empuk kemudian pakai full AC kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Karena kalau sudah biasakan dengan pihak khayalan tidak akan berhenti, akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya? Tidak. Selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan lihat membangkitkan syahwat yang lihat gambar, melampias mengeluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor. Itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. 3 hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tidak tahu di mana, kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman, sehingga bukan dinikmati itu semua dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram, menghayal dengan ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya, asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, bukan karena takut zina, ini aman ya, misalnya tiba-tiba bangkit syahwat. Orang normal wajar bangkit syahwat, suatu ketika tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai. Di kamar syahwat di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang. Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang, lihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya ngusir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwatnya. Rumahmu jendelanya nggak kau tutup karena di sana ada sungai, internetmu masih buka, televisimu masih kau tonton, gimana mau ngusir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Karena kalau biasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu, karena itu adalah di khayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng, menjadi tidak puas. Dan juga awas, hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton, sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat. Naudzubillah. Itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari, akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat, cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat.
Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri nonton film kotor. Innalillah. Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis, karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam, sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai kepada kepuasan karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya, sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya. Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Na'udzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa? Dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberikan kepuasan kita adalah kepada keridhaan Allah, kepuasan kita pada yang halal. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu, nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Ini jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu gak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, gak boleh, gitu kan? Tidak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Apa hukumnya jika ada seorang wanita laki-laki? Oh, dia bertanya tentang hukum onani. Qad aflahal, buka surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solatnya. Sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan. Kemaluannya hanya untuk dua. Illa ala azwajihim, istri, aw ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di luar istri, bukan bukan pula budak hamba sahaya,
faulaika humul adun, mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang melampau batas. Inilah dalil ulama mengharamkan onani, masturbasi. Maka kata Nabi, kalau kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikah. Kalau tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Anak-anak lajang mahasiswa banyak puasa sunat. Senin Kamis terlalu sedikit 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau makanan berkurang, libido seksual kurang, insya Allah nafsu tak ada. Kemauan ada, nafsu tak ada. Tak nampak anak gadis itu rabun. Pergi kalian ke Okura sana, naik kuda 1 jam. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up, memanah, menembak, berenang. Pergi. Mahal Pak Ustaz kalau berenang, Sungai Siak luas tu. Pergi sana, terjun ke bawah. Insya Allah hilang nafsu. Kalau tak percaya, pergi naik ke Leton, terjun ke bawah. Bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Apa hukum onani, masturbasi? Bagaimana cara kan meninggalkan hal tersebut? Ya, ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang sifat orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka menjaga, kecuali kepada istri-istri. Nah, istri nggak ada masalah, jelas ya, istri nggak ada masalah, dihalalkan. Dan terhadap budak yang dia miliki, sekarang nggak ada budak ya, yang ada cuma ada siapa? Istri saya. Maka ini tidak dicela bagi mereka. Kemudian di ayat dikatakan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka yang melampaui batas. Mencari selain daripada itu, apakah zina, hubungan selain jenis tanpa ikatan pernikahan, atau hubungan sejenis, ini lebih besar lagi dosanya, ya. Ataukah dengan cara onani ini, semuanya masuk di dalam kalimat siapa yang mencari selain daripada itu. Ini orang-orang yang melampaui batas. Dan ini juga menyelisihi firman Allah yang lainnya tentang orang yang tidak mampu menikah. Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah beri kecukupan bisa menikah. Dia bukan disuruh onani, tapi disuruh menjaga apa? Kehormatan diri. Dan juga di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu menikah segera dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu menikah disuruh apa oleh Nabi? Disuruh berpuasa, karena itu memutus syahwat, bukan disuruh onani. Jelas ya? Maka itu adalah hal yang diharamkan. Bagaimana cara menjauhinya? Yang pertama dia harus kenal dulu bahwa perbuatan onani itu hal yang diharamkan. Dia paham dulu itu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tahu bahwa onani itu dari sisi kesehatan dan pengaruh kejiwaan itu dampaknya negatif sekali. Ya, baca aja buku-buku kesehatan. Saya pernah baca sebagian tulisan dalam bahasa Arab, disebutkan belasan sampai puluhan sisi negatif di belakang perbuatan tersebut. Iya. Kemudian solusinya ya segera menikah, itu solusi yang paling bagus. Jelas ya? Dia menikah. Baik. Kalau dia tidak sanggup menikah, maka dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia hindarkan dirinya dari segala lingkungan yang bisa mengarahkannya ke sana. Iya. Dan yang keempat, ya, dia bisa menghindari hal ini dengan dia mencari kegiatan yang bermanfaat. Kalau dia kurang kerja, banyak kerja.
Ya, jelas ya. Kalau dia kurang kerjaan dengan cara seperti itu, dia pergi bersihkan aja solokan orang semuanya. Satu desa, satu RT dia bersihkan supaya dia ada kerjaan. Nah, itu nanti akan menghilangkan apa? Menghilangkan pembawaan yang seperti itu. Nah, itu kan dia berbuat baik kan, dia bantu bersihkan daripada dia bekerja hal-hal yang apa? Diharamkan. Baik.